Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Ditres Narkoba Polda Kepri hari ini secara resmi melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika. Kapolda Sulawesi Tenggara memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung di lapangan apel presisi Polda Sultra. Seorang pria yang merupakan konsultan hukum diamankan karena mencabuli korban yang merupakan anak di bawah umur di salah satu apartemen kawasan Jakarta Selatan. Di informasi pertama pemirsa, Ditres Narkoba Polda Kepri secara resmi melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika. Aksi ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam memerangi dan memberantas peredaran gelap narkoba yang merusak generasi bangsa di wilayah Kepulauan Riau. Dalam kesempatan tersebut, Ditres Narkoba Polda Kepri Kombes Polisi Anggoro Wicaksono menjelaskan bahwa barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 22 laporan polisi hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan Ditres Narkoba Polda Kepulauan Riau selama periode Juli hingga September 2025 dengan total 28 tersangka berhasil diamankan. Adapun total barang bukti yang disita dan dimusnahkan meliputi sabu kristal padat sebanyak 9.482,09 gram, serbuk ekstasi sebanyak 553,68 gram, ekstasi sebanyak 1.299 butir. Sebagian kecil barang bukti disisihkan untuk pembuktian di pengadilan dan pemeriksaan laboratorium forensik sesuai ketentuan yang berlaku. Kepolisian Daerah Kepulauan Riau melalui penyidik dalam hal ini penyidik Direktur Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau di bawah pimpinan Dir Narkoba Kombes Anggoro Wicaksono telah berhasil atau melakukan pengungkapan terhadap beberapa kasus narkotika dan obat-obat terlarang periode dari bulan Juli 2025 sampai dengan September, di mana sebanyak lebih dari 28 tersangka yang sudah diamankan, diantaranya ada 5 orang wanita dan juga kurang lebih 22 kasus ya, 22 kasus yang berhasil diungkap, dan ini merupakan komitmen daripada para penyidik yang tentunya tidak henti-hentinya, di mana Bapak Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin selalu memberikan penekanan agar betul-betul program P4GN, yaitulah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau tidak henti-hentinya, harus betul-betul dapat terwujud. Artinya peran serta dari semua stakeholder yang ada ini sangat berperan sekali, karena bagaimanapun juga kemitraan kami dengan para pemangku kementerian yang lain sangat mendukung, dan inilah salah satu wujud kepedulian masyarakat, karena setiap adanya informasi sekecil apapun akan ditindaklanjuti oleh penyidik khususnya dari Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Riau, dan ini tidak terlepas peran daripada Direktorat Reserse Narkoba. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan ini tidak puas sampai di sini saja, tetapi terus kita akan menggelorakan semangat P4GN tersebut. Secara keseluruhan, jumlah barang bukti yang berhasil dicegah peredarannya ini diperkirakan telah menyelamatkan sekitar lebih kurang 48.549 jiwa masyarakat Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Keberhasilan ini menjadi indikator keseriusan dan kerja keras Ditres Narkoba Polda Kepri dalam menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat dari ancaman narkoba. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Di
Informasi berikutnya, pemirsa, seorang pria yang merupakan konsultan hukum berinisial HW berusia 39 tahun diamankan karena mencabuli korban yang merupakan anak di bawah umur di salah satu apartemen kawasan Jakarta Selatan. Polisi pun telah melakukan penggeledahan di salah satu unit apartemen yang diduga tempat tersangka melakukan dan merekam aksi bejatnya. Polres Metro Jakarta Selatan pada sore hari ini akan merilis hasil kinerja Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan adanya kasus persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur dan atau kekerasan terhadap anak atau kekerasan seksual. Pasal yang dilanggar adalah pasal 76B yaitu pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 6 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. TKP-nya itu berada di kawasan pemukiman di daerah Pancoran, Jakarta Selatan. Cerita singkat daripada perkara ini yaitu tersangka HS mengajak bertemu dengan seorang anak berusia 12 tahun dan selanjutnya mengajak korban ke apartemennya dan memperlihatkan video-video terkait dengan kegiatan-kegiatan layaknya orang dewasa. Dan selanjutnya setelah melihat video tersebut, tersangka melakukan kegiatan-kegiatan untuk menambah gairah daripada anak tersebut dan akhirnya terjadi persetubuhan dan pencabulan terhadap korban tersebut. Dan hasil penyelidikan dan barang bukti yang kami dapat bahwa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan ini sejak kurang lebih 12 tahun yang lalu, dan yang anehnya lah dia mengambil video pada saat dia melakukan kegiatan tersebut. Iya. Bapak ngelakuin di tempat ini? Benar. Menggunakan kamera ditaruh di sini? Di sini. Kamera di sini? Iya. Kamera di sini, Bapak melakukan di situ? Iya. Iya, video-video yang ada di komputer itu semua ya? Cewek-ceweknya waktu itu sadar nggak? Sebagian sadar. Sebagian ya. Berarti nanti kita periksa lebih lanjut ya. Kita dalami lebih lanjut nanti. Oke, berarti habis dari situ ada juga yang di situ semua, yang di kursi itu sama di sofa tadi ya. Atas perbuatan yang bersangkutan tolong disampaikan kepada kami dan kami tetap pegang itu kerahasiaan. Ingat bahwa predator itu berada di sekitar kita. Jadi tolong anak-anak kita diperhatikan dan diawasi. Jangan sampai kejadian seperti yang dialami oleh korban SQ tersebut. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua menangkap seorang warga negara asing asal Papua Nugini berinisial MA berusia 23 tahun di kawasan Jayapura Selatan. Penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat terkait maraknya peredaran ganja di kawasan Entrop Jayapura Selatan. Pada Senin pagi 30 September 2025 sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Timur, tim Ditres Narkoba Polda Papua mencurigai dua pengendara sepeda motor yang berhenti di depan kantor distrik Jayapura Selatan. Satu orang berhasil melarikan diri, sementara satu lainnya MA diamankan bersama satu bungkus ganja kering seberat 5 kg yang disembunyikan di dalam tas. Dari hasil pengembangan, polisi menemukan lokasi penyimpanan ganja di tempat kos rekan MA yang kabur. Di lokasi ini ditemukan lebih dari 21 kg ganja kering yang dikemas dalam berbagai ukuran, mulai dari plastik 1 kg, 5 kg hingga karung 10 kg. Berawal dari laporan masyarakat tentang peredaran narkotika jenis ganja di seputaran kantor distrik Jayapura Selatan, selanjutnya anggota Opda Subdit 3 melakukan penyelidikan di seputar TKP di kantor distrik Jayapura Selatan. Pada hari ini tanggal 29 September 2025 sekitar jam 8.45 dicurigai ada motor yang ditumpangi 2 orang berhenti di depan kantor distrik Jayapura Selatan. Kemudian anggota melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut yang dicurigai
membawa narkotika jenis ganja. Namun pada saat penangkapan, 1 orang berhasil melarikan diri menggunakan motor, kemudian 1 orang berhasil ditangkap berinisial M. Didapatkan barang bukti di dalam tas warna biru yang dibawa oleh tersangka jenis ganja. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap tersangka tersebut, masih ada ganja yang disimpan di rumah kosnya. Dilakukan pengecekan di rumah kos tersebut, ternyata didapatkanlah ganja di rumah kos tersebut. Selanjutnya tersangka berinisial M ini beserta barang bukti dibawa di Reserse Narkoba untuk diproses lebih lanjut. MA diketahui masuk ke wilayah Indonesia pada malam sebelumnya dan menginap di rumah rekannya. 3 orang lainnya diduga terlibat melarikan diri ke laut saat akan ditangkap. Saat ini MA diamankan di Ditres Narkoba Polda Papua untuk menjalani proses hukum. Ia dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari tim Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu di Jawa Barat, pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat bersama jajaran berhasil mengungkap ratusan kasus narkotika sepanjang bulan September 2025. Sebanyak 257 kasus berhasil terungkap dan mengamankan 317 tersangka. Dan berikut laporan personil Bithumas Polda Jawa Barat, Bribda Ilham Nurrohman. Dalam rangka mensukseskan dan mendukung Asta-Cita Presiden Republik Indonesia, Ditres Narkoba Polda Jabar bersama Polres jajaran telah berhasil melakukan pengungkapan kasus tindak pidana produksi dan edar keras obat ilegal. Sebanyak 257 kasus berhasil terungkap dan mengamankan 317 tersangka yang terdiri dari 314 laki-laki dan 3 perempuan. Serta barang bukti narkotika diantaranya 10.946 gram sabu, 556 butir ekstasi, 14.132 gram ganja, 8.084 gram tembakau sintetis, 560 mili cairan tembakau sintetis, 6,2 gram bibit tembakau sintetis, 272.625 butir obat keras terbatas, serta 2.986 butir psikotropika. Para pelaku menggunakan modus operandi jaringan terputus dengan transportasi darat di jalur tol, serta memanfaatkan aplikasi Maps dan media sosial untuk mengedarkan barang haram. Selain pengungkapan jaringan distribusi, Polda Jawa Barat dan jajaran juga berhasil mengungkap praktik home industri pembuatan tembakau sintetis dan sejumlah kasus lainnya. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Romawan mengatakan pengungkapan ini terhubung dengan jaringan internasional yang berpusat di Malaysia, Iran, Jakarta, dan sejumlah wilayah di Jawa Barat. Ini merupakan suatu upaya dari Kepolisian Polda Jawa Barat untuk kita selalu terus melaksanakan perintah dari Bapak Presiden, ya, yaitu Asta-Cita terkait dengan pemberantasan narkotika. Rekan-rekan sekalian, di Jawa Barat ini merupakan daerah pemasaran yang sangat efektif, ya, karena jumlah penduduknya banyak dan di sini heterogen untuk orangnya dan secara geografis ini merupakan pusat dari pemerintahan, ya, dan pusat perekonomian, ya, dan juga pusat pendidikan. Sehingga kami sejak bulan September ini telah mengungkap kurang lebih 257 laporan polisi, ya. Cukup banyak ini, ya, 257 LP ditambah 2 tadi, jadi total 259 LP. Dan tersangka yang kita tampilkan tadi itu adalah sebagian sangat kecil karena jumlah totalnya adalah 317. Ya. Dari EP 259 tadi itu, ya, tersangkanya 317, terdiri dari 314 itu laki-laki dan 3 wanita. Rekan-rekan sekalian, bahwa pengungkapan kasus tadi itu yang begitu banyak LP tidak hanya di Polda Jabar, tetapi juga di Polres jajaran, ya. Ini semua para Kasat Serse hadir di sini, ya.
perwakilan Kasatserse dari Polres Cimahi ya hadir di sini, dan ada di kanan kirinya Kasatserse di seluruh Kasatserse narkoba ya seluruh Jawa Barat. Pengungkapan kasus ini jaringannya jelas ya, mereka ini jaringan dari Malaysia ya, jaringan internasional tapi melewati Malaysia. Kita tahu bahwa kebijakan Malaysia ini bahwa setiap barang-barang narkotika itu sangat ketat diawasi oleh Malaysia, tetapi ini didorong ke berbagai negara, salah satunya terbesar adalah Indonesia. Dan atas perbuatannya, para tersangka terjerat hukuman mulai dari penjara seumur hidup hingga hukuman mati dengan pidana denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah. Demikian kegiatan konferensi pers dari Polda Jabar. Saya Pribda Ilham, pamit undur diri, salam presisi. Pemirsa Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.